Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin sekitar 2.000 warga Korea di Indonesia bakal turut mendukung perjuangan Garuda lawan Jepang di Jakarta. Yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Shin Tae-yong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Tegas, Ketum PSSI minta Timnas Indonesia kunci 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026, tak bisa ditawar. Timnas Malaysia kembali mendapatkan penolakan negara-negara lain untuk laga persahabatan FIFA Matchday. Pampasan setahun setengah tu, anggaran nilai berapa tu? Oh, tak payahlah. Anggaran. Tak payahlah. 480 ringgit tu. Tak ada. Tak payahlah. Sudahlah itu semua. Itu compensate lah apa yang dia buat. STY, 2.000 warga Korea bakal dukung Timnas Indonesia lawan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin sekitar 2.000 warga Korea di Indonesia bakal turut mendukung perjuangan Garuda lawan Jepang di Jakarta. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024. Duel ini rencananya akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong optimistis warga Korea yang menetap di Indonesia akan memberikan dukungan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan. Mengingat Korea punya sejarah persaingan dengan Jepang. Pada tanggal 15 November, sekitar 2.000 warga Korea akan bersorak bersama dengan supporter lokal dalam pertandingan melawan Jepang, kata Shin dikutip Sports. Itu akan menjadi hal yang positif bagi persahabatan kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak, ujar Shin menambahkan. Tak dimungkiri jika Jepang lebih difavoritkan menang lawan Indonesia di ajang ini. Namun, kekuatan Indonesia yang sedang menanjak juga bisa menghadirkan kejutan. Sebelumnya, Indonesia mampu menahan imbang tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Tim Merah Putih juga nyaris menang hingga akhirnya imbang lawan Bahrain. Sayangnya, Indonesia justru menelan kekalahan 1-2 saat melawat ke kandang Cina pada matchday keempat yang berlangsung di Stadion Youth Football, Qingdao. Saat ini Indonesia berada di peringkat kelima klasemen Grup C dengan raihan 3 poin. Adapun Jepang kukuh di posisi puncak dengan koleksi 9 poin. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing menempati posisi kedua hingga keempat klasemen dengan perolehan 5 angka. Sementara Cina jadi tim juru kunci dengan 3 poin namun kalah selisih gol dari Indonesia. Peluang Indonesia menembus posisi 4 besar di Grup C sejatinya masih terbuka lebar jika mampu meraih hasil positif di 6 laga tersisa. Tegas, Ketum PSSI minta Timnas Indonesia kunci 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026, tak bisa ditawar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi kelima klasemen Grup C dengan koleksi 3 poin. Dengan misi tersebut maka mereka harus finish di posisi ketiga atau 4. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pada bulan November nanti mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir menjelaskan, evaluasi kepada Shin Tae-yong sudah dilaksanakan. Dia ingin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya, posisi 3 dan 4 akan coba mereka kejar demi mencapai target tersebut. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Shin Tae-yong. Bahwa target kita harus masuk 4 besar grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir. Hasil pada bulan November nanti cukup krusial bagi skuad Garuda. Menurutnya, laga tersebut harus bisa dimaksimalkan apalagi mereka bermain di kandang. Tentunya, Indonesia harus tetap waspada karena mereka akan menghadapi lawan kuat. Kita lihat nanti bagaimana maksimal 2 pertandingan kandang. Lawan Jepang dan Arab Saudi yang jauh rankingnya di atas kita, lanjutnya.
Eric menilai bahwa poin dari laga tersebut akan menentukan langkah Indonesia. Saat ini mereka baru mendapatkan 3 poin dari target awal yakni 15 poin. Semua pihak baik tim pelatih dan pemain harus bekerja ekstra keras karena masih ada 6 pertandingan penting di depan mata. Menurutnya, target tersebut masih tetap realistis dan mereka bisa melaju minimal di posisi 4 klasemen. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita bisa mencapai ranking 3 atau 4. Supaya kita bisa playoff lagi, tutupnya. Timnas Malaysia kembali mendapatkan penolakan negara-negara lain untuk laga persahabatan FIFA Matchday. Timnas Malaysia kembali menghadapi penolakan dalam persiapan laga persahabatan menjelang periode FIFA Matchday bulan November. Rencana Malaysia untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan sejumlah negara tampaknya tidak berjalan mulus. Kali ini, negara-negara yang dijadwalkan menjadi lawan, seperti Bangladesh, Maladewa, Nepal, dan Afghanistan, memilih untuk menolak tawaran Malaysia dan mengagendakan pertandingan dengan negara lain. Penolakan ini bukanlah yang pertama bagi skuad Harimau Malaya. Sebelumnya, pada FIFA Matchday periode Oktober, Malaysia juga mengalami penolakan dari 8 negara lain yang diharapkan dapat menjadi lawan dalam laga persahabatan. Hal ini jelas membuat persiapan tim Malaysia menjelang FIFA Matchday kurang optimal, khususnya dalam upaya meningkatkan peringkat mereka di FIFA. Menurut laporan dari media Malaysia, Makan Bola, alasan utama di balik penolakan 4 negara tersebut adalah adanya agenda pertandingan yang telah ditetapkan sebelumnya. Negara-negara tersebut rupanya sudah memiliki jadwal padat dengan lawan yang berbeda. Nepal akan menjalani laga persahabatan melawan Tajikistan, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 16 November 2024. Selain itu, Afghanistan juga memiliki jadwal pertandingan melawan Nepal pada 16 November dan akan melanjutkan laga dengan menghadapi tim The Crowns pada 19 November 2024. Ketiga pertandingan yang melibatkan Nepal dan Afghanistan ini akan diadakan di Republican Central Stadium, seperti diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan (TFF) pada 24 Oktober lalu. Di sisi lain, Bangladesh dan Maladewa telah mengatur jadwal pertandingan persahabatan mereka sendiri. Kedua negara tersebut akan saling berhadapan pada 13 dan 16 November 2024 di Bashundara Kings Arena, tempat yang dipilih untuk menggelar 2 laga tersebut. Keputusan mereka untuk bertanding melawan sesama negara Asia Selatan ini semakin mempersempit peluang Malaysia untuk mendapatkan lawan dalam laga persahabatan. Rangkaian penolakan yang terus berulang ini menjadi tantangan besar bagi timnas Malaysia, terutama karena mereka memiliki ambisi untuk meningkatkan peringkat FIFA. Saat ini, Malaysia berada di peringkat 133 dunia, hanya terpaut 3 tingkat dari Indonesia yang menduduki peringkat 130. Dengan pertandingan persahabatan pada FIFA Matchday, timnas Malaysia berharap bisa mengumpulkan poin yang diperlukan untuk menaikkan posisi mereka di ranking dunia. Bagaimanapun, penolakan dari sejumlah negara ini menjadi hambatan serius bagi rencana tersebut, dan ini akan berdampak pada upaya Malaysia untuk memperbaiki posisi mereka. Rencana Malaysia untuk melawan negara-negara dengan peringkat lebih rendah, seperti Nepal, Bangladesh, dan Afghanistan, jelas bertujuan untuk memperoleh kemenangan yang dapat menambah poin di peringkat FIFA. Lawan yang dihadapi bukan tim-tim papan atas, pertandingan ini akan tetap berarti dalam konteks peningkatan ranking, terutama jika Malaysia berhasil memetik kemenangan. Meskipun berada di posisi sulit dengan serangkaian penolakan, mengingat penolakan yang terus berulang bisa menghambat perkembangan sepak bola Malaysia.